Dan pemirsa, hari ini merupakan akhir dari perjalanan panjang Pak Harto yang lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta 8 Juni 1921 dan akhirnya meninggal di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta kemarin pada tanggal 27 Januari 2007 pukul 13:10 waktu Indonesia Barat. Setelah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melakukan peletakan karangan bunga dan penghormatan terakhir di atas pusara Pak Harto, saat ini perwakilan keluarga juga melakukan peletakan bunga di makam Pak Harto. Peletakan karangan bunga ini diwakili oleh putra almarhum Pak Harto, Bambang Trihatmojo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian yang saya muliakan, segenap rakyat Indonesia dimanapun berada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan penuh rasa duka yang amat dalam, pada hari ini kita semua, seluruh rakyat Indonesia berkabung atas wafatnya Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Almarhum telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2008, pukul 13:10 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, seorang pejuang setia, prajurit sejati, dan seorang negarawan terhormat. Kita hadir di sini di pemakaman keluarga Astana Giribangun, Karanganyar untuk memberikan penghormatan terakhir melalui upacara kenegaraan. Upacara ini kita selenggarakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara dan pemerintah atas jasa, dharma bakti, serta pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya. Kita sama-sama mengetahui almarhum yang dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 sepanjang hayatnya diabdikan untuk bangsa dan negara. Almarhum telah menapaki perjalanan panjang di dalam karier militer, politik, dan pemerintahan. Sejarah mencatat ketika terjadi revolusi fisik pada tahun 1945-1949, almarhum aktif berjuang mengusir penjajah untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara yang masih berusia muda. Sejarah juga mencatat sebuah perjuangan yang paling monumental, yaitu ketika almarhum bersama para pejuang lainnya melakukan serangan umum 1 Maret tahun 1949 dan berhasil menduduki kota Yogyakarta
peristiwa penting itu memberikan bobot dan kekuatan tersendiri pada diplomasi kita yang berujung pada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Pasca revolusi fisik, yaitu pada tahun 1962, ketika bangsa ini tengah memperjuangkan pembebasan Irian Barat, almarhum kembali memenuhi panggilan negara untuk menunaikan tugas mulia sebagai Panglima Komando Mandala. Sejarah pun telah mengabadikan peristiwa besar itu sebagai paduan dari upaya diplomasi dan militer yang berhasil. Pada tahun 1965, ketika bangsa kita kembali diuji oleh peristiwa G30 PKI, almarhum kembali tampil mengemban tugas untuk menyelamatkan keutuhan negara, keutuhan bangsa, serta melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Pada masa pemerintahan almarhum, yaitu sejak diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968, almarhum secara gigih memimpin pembangunan nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Sejumlah prestasi dan keberhasilan telah dicapai oleh pemerintahan yang almarhum pimpin, yang pada hakikatnya mengantarkan bangsa Indonesia setapak demi setapak menjadi bangsa yang makin maju dan makin sejahtera. Hadirin yang saya muliakan, dengan jujur dan hati yang bersih, kita patut mengakui begitu banyak jasa yang telah almarhum berikan pada bangsa dan negara. Namun kita juga menyadari bahwa sebagai manusia biasa dan juga layaknya seorang pemimpin, almarhum tentulah tidak luput dari kehilafan dan kekurangan. Tidak ada manusia, umat hamba Allah yang sempurna di dunia ini. Untuk itu, marilah kita sebagai bangsa yang berjiwa besar dengan tulus mengucapkan terima kasih serta memberikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi atas dharma bakti dan pengabdian almarhum pada bangsa dan negara. Pada kesempatan yang penting ini, saya juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan almarhum. Semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan perjuangan, pengorbanan, dan amal ibadahnya. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ketabahan dan kesabaran, serta dapat menerima keberian almarhum dengan ikhlas dan tawakal. Akhirnya, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lepas kepergian almarhum menghadap Sang Kholik dengan tenang. Marilah pula kita panjatkan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Selamat jalan Bapak Pembangunan. Semoga berada dengan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto mengaturkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala, Ketua DPR RI, para pimpinan lembaga tinggi negara, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut mengantarkan dan menghadiri acara pemakaman jenazah almarhum
Bapak Haji Muhammad Soeharto. Sesungguhnya apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan kehendaknya. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Pada hari Ahad tanggal 27 Januari tahun 2008 bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1429 Hijriah pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat telah dipanggil oleh Allah SWT dengan tenang, ayah, eyang, yud kami tercinta Bapak Haji Muhammad Soeharto dalam usia 86 tahun untuk menghadap kehadiratnya setelah mengalami perawatan intensif di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta. Sesuai dengan pesan dan keinginan beliau, jenazah almarhum dikebumikan di tempat ini di Astana Giri Bangun berdampingan dengan istri tercinta beliau, yaitu almarhumah Ibu Hajah Fatimah Siti Hartinah Soeharto. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum, diterima seluruh amal ibadahnya dan menempatkannya ke dalam surga Jannatun Na'im. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bagi kami keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto, beliau adalah ayah, eyang, yud, dan orang tua yang bijak yang sangat kami kagumi. Beliau adalah teman yang akrab yang sangat kami sayangi. Beliau adalah guru dan teladan kami yang baik yang amat kami hormati. Beliau adalah salah seorang yang terlibat langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan beliau telah ikut mengisi kemerdekaan melalui pembangunan. Kami sadar bahwa bagaimanapun almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto adalah manusia biasa yang memiliki kelebihan dan kekurangan serta tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, harapan kami, jika almarhum telah melakukan kebaikan, maka kiranya Allah menambahkan kebaikannya. Dan apabila pernah berbuat salah dan dosa, maka kiranya Allah mengampuninya. Kami juga mohon kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berkenan memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan almarhum. Akhirnya, perkenankanlah kami pada kesempatan ini atas nama keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan, dan doa kepada almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto sejak mulai masa perawatan di rumah sakit hingga pemakamannya pada hari ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas kebaikan ibu bapak sekalian. Amin. Bapak, selamat jalan Bapak. Doa kami selalu berkait Bapak.